di era perkotaan memang sudah sangat memprihatinkan. Volume sampah yang dihasilkan khususnya oleh warga DKI Jakarta setiap harinya mencapai 6.500 ton per hari. Sebanyak 53% sampah yang dihasilkan berasal dari sampah rumah tangga, sedangkan 47% sisanya berasal dari sampah industri. Lingkungan yang bersih menjadi dambaan semua orang. Bank sampah menjadi salah satu solusi yang harus diberdayakan semua wilayah untuk mengurangi jumlahnya secara bertahap. Bukan tak mungkin dari tumpukan sampah justru bisa menjadi peluang membuka lapangan pekerjaan baru dan memberikan penghasilan bagi rumah tangga. Ya, saudara, sampah seringkali menjadi penyakit yang tak ada habisnya. Bagi wilayah urban, banjir pun dituding menjadi akibat dari banyaknya sampah yang tidak bisa terurai dan menumpuk. Bank sampah kini mulai menjadi solusinya. Bersama saya sudah ada Bapak Syukri Sulaiman sebagai salah satu koordinator lingkungan dan kebersihan perumahan Merpati Kecamatan Kalideres, Jakarta. Ya, selamat sore Bapak. Terima kasih sudah datang ke studio kami, Pak. Pak, saya mau bertanya sedikit banyaknya nih Pak mengenai mengapa sih perlu adanya pemberdayaan lingkungan di Jakarta ini? Ya, sebagaimana kita tahu ya, masalah sampah ini kan cukup memusingkan ya, pemerintah ya. Jadi sampah ini dampaknya sangat banyak ya. Misalnya sampah sampah dibuang ke sungai, sungainya mampet, dibuang ke saluran mampet yang bisa berdampak banjir ya. Dan dibakar juga akan terjadi karbon dioksida ya, seperti yang sekarang di masalah ozon, masalah efek rumah kaca dan sebagainya. Jadi makanya kita sudah seharusnya masyarakat sadar dengan sampah ini harus dikelola dengan baik. Oke, sebenarnya masyarakat juga berperan penting ya Pak ya? Oke, terus apa sebetulnya tujuan dari kegiatan ini Pak? Ya, kalau saya lihat dari perumahan kami ya, bahwa memang kita warga itu sudah sepakat untuk menjadikan rumah kita itu menjadi lingkungan yang bersih, sehat, dan asri hijau. Dan ini kita sudah mulai dari lama, dari tahun 2003 kita sudah menanam pohon, tanaman hias, tanaman pelindung, tanaman produktif seperti mangga dan sebagainya. Wow, dan sekarang kita mulai tingkatkan, mulai bank sampah. Ya, bank sampah itu terintegrasi dengan rumah kompos. Jadi kalau kita lihat proses manajemen pengelolaan kita di perumahan saya itu, dari rumah itu sampah itu sudah kita pilah. Jadi warga masing-masing rumah itu memilah sampahnya, sampah dapur misalnya bekas sayuran, makanan dan sebagainya itu dipisahkan dalam satu ruangan di bak sampahnya. Di bak sampah itu nanti di depan rumahnya dibagi 3. Ada satu ruangan untuk sampah dapur seperti sisa makanan, sisa sayur, kulit buah dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi sisa sampah namanya sampah anorganik, itu terdiri dari plastik, kardus, ya, kertas dan botol minuman mineral dan sebagainya. Dan satu tempat lagi itu adalah B3 itu ruangan tempat bahan berbahaya dan beracun. Nah itu harus, ini yang kita ambil nanti oleh petugas sampah kita dibawa ke tempat bank sampah. Dari bank sampah nanti yang yang dari sampah dapur ini kita proses menjadi kompos pupuk. Kemudian yang masalah yang sampah anorganik seperti kertas, kardus dan plastik dan sebagainya itu bagi ibu-ibu kita di sana sebagai PKK itu dijadikan keterampilan. Misalnya plastik bekas minyak goreng itu bisa dijadikan tas ya. Kemudian plastik yang lain juga bisa dijadikan kaset dan sebagainya itu. Jadi banyak yang kita bisa manfaatkan. Dan lebih ada nilai atau harga ekonomis ya Pak ya. Dan menarik sekali Pak, biasanya kan kita bisa mendengar kalau sama pembagiannya hanya 2, organik dan anorganik. Nah kalau Pak 3 nih Pak, B3 itu, dari mana Pak idenya? Ya memang sebenarnya masalah ini memang sudah artinya sudah diberikan penyuluhan atau sosialisasi oleh Pemda ya, Pemprov ya, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup. Itu memang diminta kepada masyarakat untuk memilah ini karena bahan-bahan berbahaya ini yang bekas IC, bekas komputer, bekas baterai dan segala itu kalau dicampur jadi sampah kemudian dibawa ke Bantar Gebang itu kan akan sangat berbahaya kan, itu bisa meledak, bisa macam-macam lah itu. Itu menarik ya Pak ya, karena kan kita sendiri tahu ya, menyadarkan masyarakat untuk sadar akan limbah sampah pun saja sudah menjadi upaya yang besar. Ini terlebih lagi harus sadar ini loh ada sampah-sampah B3 yang harus kita cegah gitu Pak. Itu gimana Pak sosialisasi terhadap masyarakatnya? Jadi kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa
tolong sampah ini dipilah-pilah ya, kemudian yang sampah beracun ini nanti ini yang dibawa oleh dinas kebersihan ya, dalam hal ini ya Pemprov DKI, dinas kebersihan ya, itu yang akan dibawa ke Bantar Gebang oleh mereka. Kalau yang untuk sampah dapur itu ya, itu organik itu kita bisa proses pupuk. Jadi selama ini pengalaman kita selama ini dengan adanya bank sampah, ada rumah kompos di perumahan saya, itu 50% itu sampah itu sudah tidak perlu lagi dibawa ke Bantar Gebang. Kita bisa reduce ya, kita bisa reduce, dan ini salah satu bisa meringankan beban Pemprov DKI. Ya, dengan adanya program pemilihan sampah 3 tempat ini Pak, seberapa efektif sih Pak untuk warga? Sangat efektif. Jadi seperti pupuk itu kita buat, kemudian kita bikin packing ya, ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, kita berikan kepada warga dengan harga yang tentu kalau untuk warga kita tentu harganya lebih murah, tapi banyak juga dari perumahan-perumahan lain yang minta dari kita. Ya itu. Kemudian misalnya plastik ini bisa kita buat keterampilan oleh ibu-ibu kita, itu juga bisa dijual kan. Kemudian yang ada yang tidak bisa kita olah di perumahan kita, itu kan bisa diambil oleh pengepul lah istilahnya. Jadi dana-dana daripada pupuk, dana daripada keterampilan ibu-ibu yang membuat plastik-plastik itu bisa menjadi fundraising, sumber dana bagi kas RW. Jadi berputar ya Pak ya. Kemudian ya kita tiap minggu itu bank sampah kita tiap minggu jam 9 sampai jam 11 buka. Kemudian sampah-sampah kardus dari rumah-rumah itu plastik dan sebagainya itu mereka pembantunya atau kadang-kadang ibu rumah tangganya datang ke bank sampah kita. Ya, dia store, nanti kita buat satu buku tabungan, kita catat, nanti sekali 6 bulan atau 3 bulan baru kita beritahukan ya uang Anda sudah ada 300.000, sudah ada 400.000, mau diapakan ini ya kan? Sebagai kas ya Pak ya, menarik sekali. Ya, jadi ada bantuan untuk kas RW juga. Bermanfaat untuk masyarakat, jadi uang ini kita kembalikan lagi kepada mereka. Menarik sekali Pak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Pak berjalan seperti itu? Bank sampah sudah setahun. Setahun Pak, dan alhamdulillah sukses ya Pak ya? Sudah, jadi yang kawah dan rumah kompos itu sudah setahun kita. Tapi kalau persoalan menanam tanaman pelindung, tanaman produktif itu memang sudah 8 tahun yang lalu. Kita sudah memang tempat kita sudah orang nyebutnya kampung hijau lah ya. Jadi kalau di daerah kita itu termasuk yang jangan jadikan percontohan. Saya sudah mulai concern nih Pak. Bapak sudah ada uang kas sendiri nih. Tapi sudah ada belum sih Pak bantuan dari pemerintah? Kita dari pemerintahnya bantuan misalnya penyuluhan. Misalnya dari suku dinas pertanian dia datang penyuluhan, kemudian kadang-kadang dia bawa juga bibit-bibit tanaman. Misal bibit tanaman mangga, bibit tanaman hias, pucuk merah atau lain sebagainya itu ada bantuan dari suku dinas pertanian. Kemudian dari suku dinas kebersihan juga bantuan penyuluhan juga lah masalah sampah. Bisa nggak Bapak jelaskan lebih detail manajemen bank sampah ini seperti apa? Ya, bank sampah itu idenya itu kan dalam rangka bagaimana menurunkan volume sampah di lingkungan kita. Tadi sebelum ada bank sampah ini, sampah itu tidak dipilah-pilah oleh warga, dicampur aduk semua di bak sampahnya, kemudian diambil oleh petugas sampah kita, dibawa ke tempat penampungan sampah sementara. Dari sana nanti dibawa oleh truk DKI untuk ke Bantar Gebang. Ya kan? Nah sekarang kan sudah kita pilah-pilah. Pilah-pilah itu ya di sampingnya tadi yang saya bilang meringankan beban Pemprov DKI, juga bermanfaat bagi warga dan juga bermanfaat bagi kas RW-nya sendiri. Terima kasih Bapak, nanti kita lanjut lagi ke segmen berikutnya ya Pak ya. Dialog masih akan berlanjut mengenai bank sampah yang menjadi solusi mengurangi sampah di Jakarta. Tetaplah bersama Megapolitan. Kerusakan lingkungan memang banyak disebabkan oleh perbuatan manusia yang mengeksploitasi alamnya. Mendaur ulang sampah menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan. Bapak Syurfi Sulaiman sebagai salah satu koordinator lingkungan dan kebersihan di wilayah Jakarta masih bersama saya untuk membahas persoalan ini. Kita lanjut Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana sih Pak kerjasama warga dalam menjalani pengelolaan sampah ini? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita dengan warga itu sudah sepakat. Jadi warga itu sudah sepakat untuk menjadikan perumahan lingkungan kita itu menjadi lingkungan yang bersih, sehat dan asri. Karena sudah sepakat begitu, ya kita lebih mudah kan untuk memberikan himbauan kepada warga, untuk memberikan penyuluhan bagaimana supaya sampah ini dipilah
pilah dan sebagainya, itu lebih mudah. Berawal dari situ ya Pak Ya, berawal dari memang kita sepakat karena dalam satu RW kita sepakat untuk untuk detail keterampilan yang warga sudah buat nih Pak, apa aja sih Pak yang menjadi keunikan dan unggulan dari produk-produk mereka? Ya, itu salah satu itu bekas minyak makan, minyak itu ya yang untuk makan itu yang minyak goreng lah istilahnya, yaitu yang 2,5 kiloan Pak, itu kan plastik itu yang transparan itu bisa dijahit itu menjadi tas. Ya, itu saya lihat 30 cm kali 40 cm, ya kira-kira cukup besar ya Pak ya? Besar untuk bisa belanja ke supermarket, ke pasar segala macam, dan sebenarnya itu yang sebenarnya perlu digalakkan kepada masyarakat, bagaimana kita menghindari plastik itu kan, karena plastik ini kan umurnya itu bisa 1000 tahun supaya bisa terurai di tanah. Ya, kemudian saya pernah baca itu di Jepang itu ada satu supermarket, yaitu memberikan diskon khusus bagi warga yang membawa tas sendiri dari rumah. Wow, jadi supermarket tidak menyediakan plastik, dia sediakan, tapi bagi warga yang membawa tas dari rumah itu akan diberikan diskon lebih besar. Itu saya pernah baca di Jepang gitu, dan ya karena itu efek dari ada plastik ya itu sebenarnya ya sudah efek rumah kaca juga nanti lama-lama itu ya, karena terurainya sangat lama, 1000 tahun kalau saya pernah baca. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas perbincangan kita ini, sangat menarik sekali. Ya, saudara, demikian Megapolitan kami sore ini. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui akun Twitter kami di @megapolitan_KTV. Selamat berkata dan sampai jumpa.